Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Made Hipnotis, channel yang membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kita pernah melihat orang yang begitu pemberani. Dan kebalikannya, kita juga pernah mendengar seorang yang sangat penakut. Ada seorang gadis ya, umurnya sekitar 20 tahun. Selama ini hidup dengan kedua orang tuanya. Suatu hari dia diterima kerja di perbankan. Ditempatkan di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya semula, bahkan di luar kota. Dan dia mengkonsultasikan karena rasa takutnya, dia tidak berani tinggal di kos yang sebenarnya pilihan dari orang tuanya. Dia tetap tinggal bersama dengan temannya karena dia takut sekali tinggal sendirian walaupun kosnya berada di daerah kota. Dan ada sosok yang pemberani, ditantang untuk tidur di rumah yang angker, tua, sendirian, keberaniannya yang luar biasa. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada sosok yang pemberani dan ada sosok yang sangat penakut. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya rasa takut, rasa grogi ketika kita tampil di depan umum. Jadi ada seseorang yang diberi kesempatan untuk mengumumkan sesuatu hal oleh pimpinannya untuk bicara di depan umum. Malah jawabannya, saya tidak berani, serahkan aja tugasan itu kepada yang lain. Nah, rasa takut di depan umum ini, tampil di depan umum, ini sangat umum terjadi. Tapi kalau ini dipelihara, itu bisa mengganggu karir seseorang. Kemudian kita juga sering melihat di layar ya, di video-video bagaimana seseorang bisa menjadi tokoh yang sangat baik, atau justru kita juga bisa menilai orang ini kok tidak punya perasaan, kejam sekali baik terhadap suami maupun terhadap istrinya. Nah, kali ini kita mencoba untuk membahasnya dari sudut pandang pikiran. Isi pikiran kita itu kita ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami dari kita lahir sampai sekarang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang panca indera kita rasakan itu tertanam di pikiran seseorang dan yang bisa menentukan suatu hari apakah orang ini bisa menjadi seorang yang penakut, pemberani, tokoh yang baik, atau orang yang tidak memiliki perasaan kepada orang lain. Nah, untungnya ketika kita menjadi pribadi yang kurang baik ya, misalnya tidak berani tampil di depan umum atau menjadi seorang yang sangat penakut, kabar gembiranya itu bisa diubah. Karena pikiran itu tentu bisa diganti dengan pikiran yang lain. Cuma teman-teman mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kalau kita berbicara pikiran manusia itu secara fungsi kita bagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini membahas tentang logika dan analisa seseorang. Jadi kalau seseorang melakukan analisa dan logika, berarti dia menggunakan fungsi pikiran sadarnya. Nah, pikiran bawah sadar ini memuat memori dan emosi seseorang.
Nah, memori inilah yang harus kita bahas karena memori ini isinya akan menentukan seseorang itu di masa yang akan datang. Misalnya ketika memorinya diisi tentang sesuatu yang susah sekali mencari uang. Apapun sugesti yang diberikan oleh orang sekitarnya, itu sugestinya berupa susah sekali mencari uang, maka dia akan memiliki mentalitas sebagai orang miskin. Oke. Kedua, mungkin di sekolah kita pernah mempelajari pelajaran tertentu, misalnya bahasa Inggris. Susah sekali untuk menjadi orang yang bisa berbahasa Inggris. Itu disebabkan karena dari rumah, dari kecil kita selalu dididik bahwa kita orang Indonesia. Maka kalau kita mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Inggris, kita susah dan itu dimaklumi. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita susah sekali mempelajari bahasa asing. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi lebih baik? Misalnya kita bisa mempelajari pelajaran yang tadinya dianggap susah menjadi gampang. Seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa Cina, matematika, fisika, apapun itu kita bisa ubah. Bahkan yang tadinya kita tidak berani tampil di depan umum, kita menjadi sosok yang berani tampil di depan umum. Jangan-jangan kita bisa menjadi penyanyi di mimbar, kita bicara yang keras bahkan dengan nada-nada yang guyonan menandakan kalau kita percaya diri di depan umum. Nah, kalau kita berbicara soal pikiran, kita akan berbicara soal gelombang pikiran. Oke, teman-teman ya. Gelombang pikiran secara garis besar ya, itu dibagi atas 4. Tetapi bukan berarti kalau orang yang mengalami gelombang pikiran tertentu, misalnya alfa, berarti gelombang pikiran yang lainnya tidak ada. Cuma kita berbicara soal dominasi. Orang tertentu pada saat tertentu dia dikuasai oleh gelombang pikiran tertentu pula. Dan ini penting sekali kalau kita hendak mengubah seseorang, kepribadian seseorang. Nah, gelombang pikiran manusia secara garis besar ya, ini bisa dibuktikan dengan alat yang disebut dengan EEG. Nah, ada pertama gelombang beta. Nah, gelombang beta ini berada di antara 12 sampai 35 Hz. Nah, orang-orang yang sedang berpikir bagaimana mengambil keputusan, dia berada di gelombang beta. Lebih dominan gelombang betanya dibandingkan gelombang-gelombang yang lain. Nah, yang kedua adalah gelombang alfa. Ini gelombang yang sebenarnya berada di antara 8 sampai 12 Hz. Kondisi-kondisi yang berada di gelombang alfa ini misalnya orang yang lagi melamun, oke? Orang yang merenung. Bahkan di awal-awal orang meditasi, awal-awal kita mulai relaksasi mau tidur ya, kita berada di tempat tidur, kita kan tidak langsung tidur. Biasanya kita mulai melakukan rehat, berdoa sebentar gitu ya. Nah, kita berada di gelombang alfa. Kemudian gelombang theta. Nah, gelombang theta ini kita berada di frekuensi 4 sampai 8 Hz. Biasanya kondisi ini adalah kita tidur di awal. Tapi ketika kita tidur di awal, kita mampu masih bisa mendengar sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya orang memanggil kita, kemudian kita masih bisa mendengar suara musik. Bahkan ketika suara tokek atau jangkrik atau cicak yang bersuara, kita masih bisa mendengar. Ini namanya gelombang theta. Nah, ada lagi satu gelombang yang disebut dengan gelombang delta.
Ini frekuensinya berada di antara 1 sampai 4 Hz. Nah, gelombang ini terjadi pada orang yang tidurnya sudah pulas atau meditasinya sudah dalam. Biasanya gelombang ini tidak mampu mendengar apapun di sekitar kita. Nah, tetapi sekali lagi ketika orang berada di gelombang tertentu bukan berarti gelombang lainnya tidak ada. Di sini masalahnya dominasi. Nah, kembali ke awal cerita, bagaimana kita bisa mengubah seseorang yang tadinya A menjadi B, apapun ya. Bisa positif jadi negatif, bisa negatif jadi positif. Ketika kita memanfaatkan dua frekuensi gelombang, yaitu gelombang alfa dan theta. Jadi ketika kita mensugesti seseorang di gelombang alfa dan theta, kemungkinan besar sugestinya akan masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi belief baru. Misalnya seorang anak yang lagi santai di tempat tidur, ya, lagi rehat di tempat tidur, kemudian orang tuanya mengajak bicara sesuatu yang bagus, misalnya, "Nak, besok rajin belajar ya. Ya, nanti kalau di sekolah perhatikan apa yang ibu guru ajarkan." Dan bahasa Cina memang bukan bahasa kita, tapi bahasa Cina atau bahasa Inggris itu sesuatu yang menarik. Kalau adik bisa bahasa Inggris, nanti kita bisa jalan-jalan ke Amerika. Kalau adik bisa bahasa Inggris, mungkin nanti adik kalau kuliah bisa di Amerika. Oke? Jadi ketika kita berbicara sesuatu yang mungkin memiliki nilai sugesti, tapi kita lakukan ketika seseorang itu berada di gelombang alfa dan theta, sugesti itu bisa masuk. Jadi teman-teman, kalau mau mensugesti seseorang, siapapun itu, ya, cari gelombang alfa dan theta. Nah, gelombang alfa dan theta ini bisa terjadi secara alamiah, yang tadi dokter bilang. Ketika orang melamun, ketika orang lagi meditasi, ketika orang lagi rehat, lagi istirahat, lagi misalnya bermain dengan teman, ya, lagi olahraga ringan, lagi nonton televisi, itu adalah orang yang gelombangnya sebenarnya gelombang yang rileks, ya, gelombang alfa dan theta. Nah, nanti kita akan membahas juga bagaimana kita bisa membuat secara sengaja menurunkan gelombang pikiran seseorang dari gelombang beta menurunkan ke alfa dan ke theta. Jadi nanti kita bicara soal hipnotis, ya. Hipnotis itu sebenarnya pada dasarnya kita menurunkan gelombang pikiran seseorang secara sengaja. Ketika kita mampu menurunkan gelombang pikirannya berada di alfa dan theta, kita bisa mensugesti sesuai dengan pesanan. Kenapa dokter bilang sesuai dengan pesanan? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan kliennya. Ya, jadi kalau kliennya menginginkan menjadi sosok yang rajin, sosok yang berani, bahkan ketika pasiennya misalnya mengalami kesulitan tidur, itu kita bisa memberikan sugesti supaya bisa tidur dengan nyenyak. Yang penting kita bisa menurunkan gelombang pikirannya ke alfa dan theta, lalu kita sugestinya itu menjadi belief, menjadi keyakinan di alam bawah sadarnya. Demikian rekan-rekan, tetap semangat.